Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, masih dengan Bu Ii. Belajar matematika asik bersama Bu Ii. Kita akan melanjutkan pembahasan TO Kabupaten Sleman yang kedua. Yuk kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 7, Siva mempunyai 3/3 kilogram tepung terigu. Sebanyak 60% tepung terigu digunakan untuk membuat bolu kukus. Sebanyak 3/5 dari sisanya digunakan untuk membuat bakwan. Maka berat tepung terigu yang belum digunakan. Yuk kita cari satu persatu. Ini dipakai untuk membuat bolu kukus. Itu kan 60% dari tepung yang tersedia, yaitu 3/3 kilogram. 60% itu 60/100. Kemudian 3/3 itu dibuat pecahan biasa 10/3. Bisa kita sederhanakan, sini 10, di sini 100, sama-sama dapat dibagi 10. Ini 10, di sini 1. Kemudian 60 dengan 10 dapat dibagi 10 ya. 6 dibagi 10 dapat 6, 10 bagi 10 1. Dan di sini 6 dapat dibagi 3, yaitu dapat 2. Jadi yang dipakai untuk membuat bolu kukus itu adalah 2 kg. Yang dipakai untuk membuat bakwan adalah 3/5 dari sisanya. Sekarang kita hitung sisanya dulu. Sisa itu kan dari 3/3 tepung yang tersedia dikurangi 2 kilo yang tadi dipakai untuk membuat bolu kukus. Itu masih 1/3 kilogram. Nah, untuk membuat bakwannya berapa? Itu 3/5 dari sisa. Sisanya adalah ini. Kali 1/3. Jadi 3/5 dikali bentuk pecahan biasa dari 1/3 tepat 4/3. Dapat kita sederhanakan 3 dengan 3 sama-sama dapat dibagi 3. Ya, jadi yang dipakai untuk membuat bakwan 4/5 kilogram. Pertanyaannya sisa atau berat tepung terigu yang belum digunakan. Berarti kan sisa ya. Sisanya itu 3/3 dikurangi 2 dikurangi 4/5. Tadi waktu kita ngurangi di sini itu kan dapatnya 1/3 dikurangi 4/5. Nah, di sini 1 ini dapat kita kurangi 4/5. 1 di sini sebenarnya adalah 5/5. 5/5 dikurangi 4/5 itu kan 1/5. Sehingga di sini adalah hasil penjumlahan dari 1/5 ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya, di sini 15. Nah, dikali 3 ya, pembilangnya juga. Ke sini 3 dan ini ke sini. Ini penyebutnya kali 5, pembilangnya juga dikali 5. Ditambah. Ini 3 tambah 5 adalah 8/15. Jadi tepung terigu yang belum digunakan adalah 8/15 kg. Jawabannya B. Nomor 8, diketahui A itu 2/3 B, sementara B 2/5 C. Selisih B dan C itu 54. Maka jumlah A, B, dan C berapa? Kita tulis bentuk perbandingan ya. A banding B, di sini tulis 2/3, berarti sama dengan 2 dibanding 3. Kemudian B dibanding C itu sama dengan, ini 25, berarti 2 dibanding 5. Sekarang kita kalikan. 2 kali 2 itu 4. Kemudian 3 kali 2 itu 6. Kemudian 3 dikalikan 5 itu 15. Nah, 4 ini perbandingan milik A. Kemudian 6 itu milik B. Sementara 15 milik C. Nah, di sini kita lihat untuk menjawab pertanyaannya di sini adalah pertanyaan per
soal atau yang diketahui ya, dikali angka. Kita lihat pertanyaannya di sini jumlah A, B, dan C. Jumlahkan saja. 4 ditambah 6 itu 10, 10 tambah 15 itu 25. Kita jumlahkan karena jumlah ya. Per soal. Soalnya adalah ini, selisih B dan C. Kita lihat B dan C, selisihnya berapa? Dari 15 dikurangi 6 dikali angka. Angka itu ini 54. Nah, sekarang kita tuliskan 25 per 15 kurangi 6, 9 kali 54. Ini dapat kita sederhanakan, 54 dapat dibagi 9 ya. Ini dapat 6, ini dapat 1. 15 kali 6, 150. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 9, jarak rumah Dayu dan Paman itu 10 km. Di antara rumah Dayu dan Paman terdapat pasar. Jarak rumah Dayu dan pasar 2 km. Dayu membuat denah antara rumahnya dengan rumah pamannya dengan skala 1:40.000. Pertanyaannya, selisih jarak pada denah antara rumah Dayu dengan pasar dan rumah paman dengan pasar. Jadi coba kita buat gambar seperti ini. Di sini adalah rumah Dayu, di sini adalah rumah paman. Di tengah-tengah sini ada yang namanya pasar. Di sini jarak rumah Dayu dengan rumah paman itu adalah 10 km. Sedangkan jarak rumah Dayu ke pasar itu adalah 2 km. Berarti jarak rumah paman ke pasar berapa? 10 km dikurangi 2 km itu 8 km. Skala yang dipakai di sini adalah 1:40.000. Kita ingat ya di sini P jarak peta sama dengan JS kali skala. Bahwa Jupe di sini itu jarak peta, kemudian JS itu jarak sebenarnya, kemudian S itu adalah skala. Sekarang kita hitung jarak peta atau jarak gambar ya, jarak peta dari rumah Dayu ke pasar. Ini kan berarti kita menanyakan Jupe. Jupe itu diperoleh dari JS dikali S. Jupe itu sama dengan JS dikali S. Jarak sebenarnya berapa? Rumah Dayu ke pasar 2 km. Dikalikan skala 1:40.000. Nah, sekarang 2 km ke meter itu berapa? Nah, sekarang dari km ke cm. Masih ingat ya? Di sini ada kilometer. Kalau haus dapat minum dengan cangkir merah. Dari km ke cm ini 5 ya. Geser 5 berarti 2 ini kita tambahin 0,5 per 40.000. Nah, sekarang di bawah ini nolnya 4, atas nolnya 5. Kita hilangkan yang 0,4 ini, sama-sama 4 kita hilangkan. Nah, 20 dibagi 4, 5 cm. Sekarang kita hitung jarak peta atau jarak gambar dari pasar ke rumah paman. Sama rumusnya UP sama dengan JS dikali skala. Ya, di sini JS-nya di sini 8 km ya. Jadi 8 km dikali 1/40.000. Nah, 8 km menjadi cm tambah 0,5 ya. Dibagi dengan 40.000. Ini nolnya 4 kita hilangkan, atas juga kita hilangkan 4. 80 bagi 4, 20 cm. Maka selisih, ini pertanyaannya selisih. Selisih jarak pada denah atau pada gambar atau pada peta dari rumah Dayu ke pasar dan rumah paman ke pasar. Itu 20 dikurangi 5.
soalnya kan cm. 20 kurangi 5 ya 15 cm. Jawabannya adalah A. Nomor 10. Umur Pak Banu 3 tahun lalu 4 dasawarsa 5 tahun. Sedangkan umur Pak Danu 3 tahun yang akan datang itu 7 windu 5 tahun. Selisih umur Pak Banu dan Pak Danu sekarang adalah, kita hitung umur masing-masing dulu. Pak Banu itu 4 dasawarsa 5 tahun. Ingat dasawarsa itu ada 10 ya. Jadi di sini 4 dikali 10. 1 dasawarsa itu 10 tahun. Ditambah dengan 5. 4 kali 10, 40 ditambah 5, 45. Ini umur 3 tahun yang lalu. Berarti sekarang ditambah 3. Jadi umur Pak Danu sekarang adalah 48 tahun. Sekarang umur Pak Danu 7 windu 5 tahun. 1 windu 8 tahun. 7 kali 8 ditambah 5. Yaitu 56 ditambah 5. Berapa? 61. Ini 3 tahun yang akan datang. Berarti sekarang kita kurangi 3. Yaitu 58 tahun. Pertanyaannya, selisih umur Pak Banu dan Pak Danu sekarang. Selisih yang besar kurangi yang kecil. 58 dikurangi 48 yaitu 10 tahun. Yang diminta di sini bulan. 1 tahun berapa bulan? 12 ya. Jadi 10 kali 12 bulan. Jawabannya adalah 120 bulan. Jawabnya adalah D. Nomor 11, Tommy menyambung 3 tali dengan cara diikat. Panjang tali pertama 21,6 cm, panjang tali kedua 1,84 meter, tali ketiga 204 cm. Tiap ujung tali yang diikat berkurang 6 cm. Maka panjang tali setelah disambung adalah, ini misalkan tali pertama, kemudian ini tali kedua, tali ketiga. Nah, di sini anak-anak harus tetap ingat konsepnya ya. Kalau haus dapat minum dengan cangkir merah. Kita buat satuan menjadi sentimeter semua. Ini dari DM ke CM. Berarti geser 1. Sehingga menjadi 216. Satuannya CM. Tali kedua di sini meter, kita lihat ke senti geser 2, menggeser koma di sini sehingga komanya geser 1, 2 menjadi 184 cm. Tali ketiga sudah senti, 204 cm. Kita jumlahkan dulu berapa semuanya. Nah, ini kata kuncinya. Nah, kita jumlahkan ya. Di sini 4 masih punya 1, 10 dia masih punya 1, jadi 604 cm. Tapi ingat, ini kan di sini ada di tali ya. Ini juga di tali. Kalau tali diikat itu kan berarti sama-sama mengurangi ya. Ini 2 ikatan. 2 ikatan itu kan di sini ada, ini tali pertama, tali kedua. Ini tali pertama, tali kedua. 6 cm dikalikan 4. Berapa? 24. Ini kan mengurangi panjang tali. Kita kurangi. Ya, jadi jawabannya adalah 580 cm. Diikat talinya. Nomor 6, Bu Mawar mempunyai 1 karung gula pasir berisi 0,5 kuintal. Gula pasir dibungkus dalam 56 kemasan 250 gram
dan kemasan setengah kilogram. Banyak kemasan setengah kilogram, 22 kurang dari kemasan 250 gram. Gula pasir yang belum dibungkus ada berapa kilo? Nah, anak-anak perlu ingat ya di sini bahwa ada ton dan di sini kuintal, di sini kosong, ini kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Di sini 0,5 kW. Kalau geser ke kanan, di sini menjadi 5, geser ke kanan lagi menjadi 50. Jadi sebenarnya dalam karung gula itu ada 50 kg. Dan dibungkus 250 gram. Itu ada 56 bungkus atau 56 kemasan. Kalau dikalikan, jawabannya adalah 14.000. Berapa kilo? Dari gram ke kilogram. Geser ke kiri 3 ya, jadi mengurangi 3 nol ini menjadi 14 kilogram. Sementara yang kemasan setengah kilo itu kan 500 gram ya. Setengah kilogram itu sama dengan 500 gram. Berapa banyak kemasannya? 22 kurang dari kemasan yang 250 gram tadi, yaitu 56 dikurangi 22. Sini kalau kita kalikan 500 gram dikali 56 dikurangi 22, ya tepat 34 kemasan. Kita kalikan 500 kali 34, jawabannya adalah 17.000 gram. Lagi-lagi ingat, dari gram ke kilo geser ke kiri 3, mengurangi 0,3 ini menjadi 17 kg. Sekarang kita hitung kemasan 250 gram dan 500 gram itu ada berapa kilo? Kita jumlahkan 14 tambah 17, 31 kg. Padahal tadi dalam satu karung kan ada setengah kuintal. Setengah kuintal tadi ya 50 kg. Sisanya yang belum dibungkus itu 50 kg dikurangi 31 kg. Jawabannya adalah 19 kg. Jawabnya A. Alhamdulillah, pembahasan sudah kita lalui. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu untuk pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.